Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arya Maulana dengan NIM 4444210025 dari kelas 4A Teknologi Pangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air dengan metode gas kromatografi. Air adalah sumber daya alam yang terbesar di bumi. Lebih dari 75% alam adalah berwujud air. Sebagian besar penyusun utama tubuh manusia juga adalah air. Air merupakan cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang diperlukan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara kimia, air mengandung hidrogen dan oksigen. Air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan berbagai senyawa yang ada dalam bahan makanan. Keberadaan air di dalam bahan pangan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penampakan, tekstur, cita rasa, dan gizi. Keberadaan air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Air dalam bahan dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik, terutama rasa dan keempukan. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah, bahan pertanian, dan sebagainya. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentu kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada pangan yang dapat membahayakan dalam kesehatan. Analisis kadar air adalah salah satu metode kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal seperti metabolisme maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Dengan demikian, pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisiko-kimiawi keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam teknologi pangan. Analisis kadar air dalam suatu bahan atau material dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu termografimetri, destilasi, kemis, metode fisis, dan metode khusus lainnya seperti kromatografi. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan kamir berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Gas kromatografi atau kromatografi gas adalah metode yang digunakan dalam kimia analitik untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap. Kelebihan dari gas kromatografi ini adalah dapat melakukan pengujian kemurnian suatu zat tertentu atau memisahkan berbagai komponen campuran. Jumlah relatif dari komponen tersebut juga dapat ditentukan. Prinsip dasar dari kromatografi gas
volatilisasi atau penguapan sampel dalam injektor, pemisahan komponen-komponen dalam campuran, dan deteksi tiap komponen dengan detektor, kemudian direkam oleh recorder dan menghasilkan kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Kromatografi gas digunakan untuk memisahkan komponen campuran kimia dalam suatu bahan berdasarkan perbedaan polaritas campuran komponen-komponen sampel. Fase gerak akan membawa campuran sampel menuju kolom fase diam. Campuran dalam fase gerak akan berinteraksi dengan fase diam. Setiap komponen yang terdapat dalam campuran berinteraksi dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda, di mana interaksi komponen sampel dan fase diam dengan waktu yang paling singkat akan keluar pertama dari kolom dan yang paling lama akan keluar paling akhir. Pemisahan senyawa dengan kromatografi gas dilakukan dengan cara memanfaatkan sifat-sifat fisik dari sampel seperti kelarutan, adsorbsi, keaksirian, dan kepolaran. Pada umumnya, kromatografi gas memiliki prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolaran. Komponen-komponen instrumen alat gas kromatografi ini terdiri atas tabung, silinder, flow controller atau pengontrol aliran dan regulator tekanan, injektor, kolom, amplifier, detektor, dan recorder. Nah, gas membawa atau karir gas berfungsi membawa komponen-komponen campuran yang akan atau sudah dipisahkan. Gas membawa harus memenuhi persyaratan seperti bersifat inert, tidak terdapat dalam sampel yang akan dianalisis, murni dan mudah didapat, murah, serta cocok untuk detektor yang digunakan. Hidrogen, argon, helium, dan nitrogen adalah gas pembawa yang biasa digunakan pada pemilihan gas pembawa ini. Pemilihan gas tersebut tergantung pada faktor ketersediaan, kemurnian, serta jenis detektor yang digunakan. Flow control atau pengontrolan aliran dan regulator tekanan adalah suatu pengatur tekanan yang digunakan untuk menjamin tekanan seragam pada kolom sehingga diperoleh laju aliran gas yang tetap atau konstan. Aliran gas akan masuk ke dalam kolom pada suhu tertentu. Aliran gas akan mengelusi komponen keluar dari kolom dalam waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan saat sampel disuntik ke dalam kolom sampai komponen-komponennya keluar dari kolom dinamakan waktu retensi atau retention time. Pada kondisi operasi tertentu, biasanya waktu retensi untuk masing-masing komponen berbeda. Tempat penyuntikan atau injektor port. Injektor port atau tempat penyuntikan adalah tempat yang menyediakan jalan masuk sampel ke dalam aliran gas pembawa dan untuk menyediakan panas yang cukup untuk menguapkan sampel. Sampel dalam bentuk cairan dimasukkan ke dalam injektor port gas. Pembawa berfungsi
sebuah komponen campuran yang akan atau sudah dipisahkan menggunakan string yang berukuran 1-10. Sebaliknya, sampel disuntikan ke dalam kolom dalam waktu singkat agar komponen dapat terpisahkan dengan baik. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam, sehingga merupakan komponen yang sentral. Ada dua jenis kolom pada kromatografi gas, yaitu kolom kemas packing kolom dan kolom kapiler kolom. Kolom yang berfungsi sebagai pemisah mengandung fase diam yang bias berupa adsorben atau kromatografi gas padat atau cairan. Kolom tersebut terbuat dari logam, gelas, atau silika. Detektor merupakan komponen utama pada instrumen kromatografi gas. Detektor pada kromatografi gas adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen yang terkandung di dalamnya menjadi suatu sinyal elektronik. Sinyal elektronik ini berguna untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif terhadap komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Detektor yang biasa digunakan dalam kromatografi gas yaitu detektor FIT atau Flame Ionization Detector dan TSD atau Thermal Conductivity Detector. Recorder adalah sistem pembacaan yang dilengkapi dengan perangkat lunaknya, software untuk mengubah signal detektor yang diperkuat melalui amplifier menjadi bentuk kromatogram, memfasilitasi pengaturan parameter instrumen, menampilkan kromatogram, merekam data analisis, serta perhitungan dengan statistik. Analisis kualitatif dan kuantitatif pada gas kromatografi. Kromatografi gas secara umum dapat digunakan untuk pemisahan dan deteksi semua jenis senyawa yang mudah menguap dan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif suatu senyawa dalam campuran. Untuk analisis kualitatif secara kromatografi gas, parameter hasil pemisahan yang digunakan adalah waktu retensi. Waktu retensi atau waktu tambat dalam kromatogram dapat digunakan sebagai uji kualitatif, sedangkan luas puncak dapat digunakan sebagai data kuantitatif yang keduanya telah dikonfirmasi dengan senyawa baku. Analisis kuantitatif kromatografi gas dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode standar kalibrasi, metode standar internal, dan metode normalisasi area. Kegunaan kromatografi dapat digunakan dalam bidang sains dan dalam kehidupan sehari-hari. Kromatografi dalam bidang sains dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengujian suatu campuran, komponen-komponennya, dan hubungan antara komponen tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi senyawa dalam suatu campuran menggunakan standar. Yang ketiga, memurnikan dan memisahkan senyawa dari pengotor tertentu. Yang keempat, menentukan jumlah atau konsentrasi campuran. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi dapat digunakan untuk penentuan jumlah senyawa zat aktif
dalam suatu perusahaan farmasi. Yang kedua, mendeteksi senyawa-senyawa dalam darah tubuh pasien di rumah sakit. Yang ketiga, menguji barang bukti khusus yang dijumpai di TKP dalam bidang forensik. Yang keempat, pengujian kualitas lingkungan dan pemurnian bahan untuk membuat produk dalam pabrik kimia. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode gas kromatografi atau kromatografi gas ini. Kelebihan dari kromatografi gas adalah hasil uji kuantitatif yang bagus dan harganya lebih murah. Sedangkan kekurangan dari kromatografi gas adalah tidak dapat memberikan identitas atau struktur untuk setiap puncak yang dihasilkan, dan pada saat proses karakteristik yang didefinisikan sistem tidak bagus. Mungkin sekian penjelasan dari analisis kadar air metode gas kromatografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.